Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di tengah-tengah kita sudah hadir hambanya Bapak Andi F. Noya. Tak kenal maka tak sayang. Semuanya pasti sudah tahu, betul? Tapi yang mengenal, yang belum mengenal katakan tapi beliau sudah sangat terkenal ya Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan profil seperti apa Bapak Andi F. Noya. Nah, selama ini kita kan nggak tahu F-nya itu siapa. Nah, hari ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Beliau bernama Andi Flores Noya. Bilang sudah tahu ya F-nya ya. Dan beliau ini adalah seorang wartawan senior dan pembawa acara. Nah, beliau juga salah satu favorit saya ya, yang biasanya hanya ditonton di televisi. Sekarang kita ketemu langsung siang hari di tempat ini. Dan masih dilakukan dengan program bincang-bincang atau talk show di televisi dengan ikonik. Apa Bapak Ibu Saudara? King Andy. Sama-sama bilang? King Andy. Kurang kencang sampai silong dengan? Biar orang semua tahu Pak Andi sedang ada di Purwokerto. Oke. Berikut adalah datanya ya Bapak Ibu. Tempat tanggal lahir beliau adalah Surabaya, Jawa Timur 6 November 1960. Dan Bapak Ibu yang mau mencapai ulang tahun, tunggu bulan November, tanya juga nomor sebelumnya. Oke, siap-siap ya Pak Andi ya, dapat kado dari orang Banyumas. Dan beliau adalah seorang dari mana coba? Banyak banget nih, mixnya banyak banget Bapak Ibu. Ambon, Belanda, Jawa, dan Portugis. Tapi hebatnya, tadi saya tanya dengan bahasa apa, beliau sudah bisa Banyumasan. Hidup apa? Orang apa? Orang apa? Jadi Pak Andi, orang apa? Ya? Oke, beliau memiliki seorang istri yang sangat cantik, yaitu Ibu Retno Palubi, dan memiliki putra yaitu Mario Randi Lamas Noya, Marco Randi Parama Noya, dan Marlo Randi Ernesto Noya. Jadi semuanya bermarga Noya. Adakah Bapak Ibu di sini yang bermarga Noya? Nanti ya, kalau mantu sama Pak Andi, oke. Dan Andi ini program yang menjadi favorit kita semuanya juga. Masih di tahun 2006 dan 2007 mulai membawakan acara ini di Metro TV. Acara ini sukses besar dan dikenal luas karena konsisten mengangkat kisah-kisah humanis, inspiratif, dan pahlawan tanpa tanda jasa. Kisah ini terkenal di seluruh pelosok Indonesia. Apakah Bapak Ibu Pendeta adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Coba tengok kanan kirinya. Kamu gitu enggak? Ya. Dan program lain seperti aktivis sosial, beliau juga sempat memandu program acara serupa di Big Bang Show di Kompas TV, kemudian Big Circle di Metro TV, dan Good People di Net TV. Selain itu, beliau juga aktif dalam gerakan literasi sebagai Duta Baca Indonesia dan mendirikan platform penggalangan dana sosial. Ada yang tahu apakah itu? Benih Baik. Yes, benihbaik.com. Sama-sama bilang 2, 3. Siapa tahu? Jadi pertanyaan doorpress dan hadiah akan Anda bawa pulang. Siap? Siap diberkati oleh Pak Andi. Roh Kudus bekerja melalui beliau sehingga sampai hari ini beliau tetap gagah perkasa melayani Indonesia. One and only, kita sambut Bapak Andi Flores Noya. Ayo Bapak, acara kita santai, jadi silakan introduce sesuai dengan ya, sudah boleh ngomong? Boleh, silakan. Soalnya biasa saya bertanya dan melarang orang bicara sebelum saya persiapkan. Jadi sekarang
karmanya datang pada saya. Tapi sebelum mulai kita foto dulu. Kita dulu sini. Saya tegung. Iya, iya. Sebelah sini. Baik. Nah, yang sebelah sini dulu ya. Mohon pura-pura bahagia. 1, 2, 3. Sebelah sini sekarang. Jangan ini yang sama saya ya guys. Saya lihat di sini yang wajahnya kelihatannya susah di atasnya. Pasti pendeta ini. Apa-apa. Begitulah. 1, 2, 3. Sebelah sini. Iya. Yang di belakang walaupun kelihatan kecil jangan kecil hati ya. Habis ini saya hapus nggak kenal ini. Jadi nggak boleh GR ya kalau foto persahabaan dia. Baik, selamat datang di acara King Andy. Hari ini saya senang karena saya lewat depan, jadi tidak dengar bisik-bisik. Biasanya kalau saya datang di acara-acara gereja, saya pasti mendengar ada yang bisik-bisik. Anginnya ternyata hanya Tuhan, Pak. Jadi selama ini saya dianggap anaknya setan. Yang sudah boleh buat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya mau bicara lebih orang dewasa, tapi anak-anak ada di sini, jadi saya turunkan sisa lagi muter-muter akal bagaimana bicara supaya anak-anak yang mendengar tidak terganggu. Gimana caranya ya? Jadi saya ini pernah marah pada Tuhan. Itu terjadi ketika saya berumur sekitar 33-35. Ketika saya mulai karir saya mulai bagus, gaji mulai membaik, tiba-tiba saya harus menanggung 8 anak ditambah 3 anak kandung saya. Jadi dengan gaji segitu, gaji saya waktu itu sekitar 475.000, harus menanggung 11 anak. Ini puncak dari penderitaan saya dalam hidup yang membuat saya bilang, Tuhan, hidup ini gak adil. Tuhan tidak sayang saya. Karena sejak saya lahir dan dalam perjalanan saya menjelang dewasa, hidup saya penuh penderitaan. Lahir ketika orang tua saya jatuh miskin, sebenarnya gak kaya-kaya amat, tapi intinya miskin. Kemudian dalam kemiskinan mereka berpisah, bercerai. Saya dan 2 kakak perempuan ikut ibu, kakak laki-laki 2 ikut ayah. Jadi sejak kecil saya tidak mengenal ayah saya. Ada fotonya. Saya ikut ibu pernah jadi kasir di restoran, berangkat subuh dijemput mobil pick up, mobil sayur, kemudian pulang malam hari ketika kami semua sudah tidur. Dan satu titik karena berat secara ekonomi, kakak saya 2 dititipkan di panti asuhan. Jadi saya terlalu kecil untuk dititipkan, jadi saya dibawa kemana-mana, pernah tinggal di garasi rumah orang. Dari tempat satu ke tempat yang lain itu penuh dengan segala keterbatasan. Sekolah berantakan. Karena saya ini dari kecil sudah terbiasa cuci sendiri, setrika sendiri, dan setrikanya kan setrika ayam yang arang, kipas-kipas itu. Nah itu saya lakukan di usia-usia saya di SD. Sekolah jalan kaki sendiri. Jadi saya menentukan hari ini mau sekolah atau tidak. Ibu saya sudah tidak bisa lagi tanda kutip memperhatikan saya walaupun anaknya 1, 2 ada di asrama, tetapi dia harus cari nafkah. Singkat kata,
Satu hari ayah saya bilang, yang saya belum pernah bertemu itu, dia bilang, udah komunikasi sama ibu saya, anak yang paling kecil ikut aku aja. Itu ketika saya kelas 4 SD. Karena ayah saya merasa kasihan ibu saya harus berjuang dengan 3 anak. Nah, waktu dia bilang, udah anak yang paling kecil ikut aku, itu dia sudah di Jayapura, Papua. Dulu namanya Irian Barat. Karena saya mengalami perubahan dari uang Irian Barat IB ke uang Republik Indonesia RP. Jadi 1 IB itu 20 rupiah. Nah, saya akhirnya dititipkan kerabat yang jadi ABK anak buah kapal berlayar 15 hari dari Surabaya menuju Jayapura. Di situ saya melihat atau bertemu dengan ayah saya. Itu tahun 72. Nah, ketika bertemu, saya tadinya pikir ikut ayah artinya keluar dari kemiskinan. Ternyata ikut ayah itu dari kemiskinan yang satu pindah ke kemiskinan yang lain. Ayah saya tukang bertuli mesin tik. Dan rumah yang katanya ayo kita pulang waktu turun dari kapal, rumah ini separuh dari ini itu rumah kami, bawahnya lantainya tanah, ininya triplex, atasnya genteng panas, seng terbuka karena udara biar lewat, tapi karena terbuka maka nyamuk bebas masuk. Ada hanya 2 lipat dan lampu. Ternyata rumah itu adalah bedeng yang nempel pada kerabat ayah saya. Terlalu panjang akan penderitaan ini, tapi poinnya adalah hidup saya dari waktu ke waktu itu sulit sekali. Saya harus masuk SD, sekolah teknik dulu, setara SMP, kemudian tamat STM. Saya nggak STM. STM itu bagian nama sekarang nggak ngerti ya. STM itu singkatan dari salah, sekolah tanpa mikir. Enggak. STM itu sekolah tawuran melulu. Saya jurusan mesin. Dari SD saya jurusan mesin, sampai STM saya jurusan mesin dan tamat. Karena saya bilang, sejak saya bertemu ayah, dia bilang, aku tidak akan mampu menyekolahkan kamu lebih tinggi dari setara SMA. Kamu harus masuk STM, karena sesudah tamat kamu kerja, nggak mungkin kuliah lagi. Perjalanan panjang, ayah saya 78 meninggal, saya ngenger sama kakak saya di Jakarta, numpang hidup. Ngenger itu numpang hidup. Balasan ke kakak saya adalah karena kakak saya sakit-sakitan, suaminya ikut laut, maka saya ngepel, saya cuci baju, cuci piring, betulin listrik, nganter anaknya lahir bayi sakit-sakitan, saya yang merawat dan seterusnya. Jadi saya sampai hari ini bilang ke istri saya, dia beruntung sekali dapat saya, karena saya bisa segalanya. Anak sakit, saya lebih pintar dari istri saya. Saya anaknya penjahit, jadi saya sering jahitin baju istri saya kalau ada yang perlu dijahit, saya pintar. Kemudian kalau ngepel, lain-lain, saya lebih jago dari istri saya. Jadi waktu kami menikah pertama kali, mertua waktu itu tinggal di rumah, dia kaget lihat semuanya saya beresin. Anakku nggak berguna. Karena saya lebih terampil untuk urusan itu daripada istri. Tapi istri saya bilang, saya juga beruntung dengan dia, karena katanya dia punya banyak kelebihan di lengan, di paha, gitu. Jangan bilang-bilang ya. Ini anak kita di sini kan. Tapi ini streaming Pak Andi. Ya. Streaming. Kalau dimatikan dulu, banyak cerita mengenai istri saya. Sebagai ikatan suami takut istri ya. Ini termasuk sedikit Pak Pendeta, saya yakin Pak Pendeta juga sebagai suami menderita benar. Mau apapun profesi kita, pokoknya saya melihat wajah-wajah yang kira-kira sama seperti saya. Jadi kalau kami ini
istri Bapak Ibu sekalian, wah ini ada anak kecil tapi mereka tidak tahu juga, terutama anak-anak laki-laki bahwa hidup mereka nanti akan menderita kita. Jadi sebagai anggota Ikatan Suami Takut Istri, kami itu kalau bertemu itu selalu merindukan kisah-kisah heroik. Yaitu ketika ada yang cerita bahwa dia baru berantem sama istrinya. Ih, keren banget. Lu berantem sama istri lu? Iya. Gila, hebat. Dan setiap kali pertemuan ada yang cerita, kami betul-betul merasa bahagia sekali bahwa ternyata ada laki-laki yang berani sama istrinya. Walaupun persentase dualnya itu lebih tinggi. Sehingga satu hari ada yang datang terus datang, ih, gua harus berantem sama bini gua. Ih, gimana, bro? Gila, berantem gede banget. Ih, berantem aja udah keren, apalagi gede banget kan? Terus gimana kami? Wah, istri gua sampai jongkok. Bro, lu gila, keren bro. Apa yang terjadi? Iya, istri gua sampai jongkok bilang, hei laki-laki pengecut, keluar dari kolong. Kali itu saya curhatnya di sini, kalau di rumah nggak berani. Jadi umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun tadi 35 menuju 40, saya sudah jadi wartawan. Karirnya udah mulai kok. Saya jadi redaktur, dari reporter saya udah redaktur. Kemudian gaji udah mulai mencukupi. Setiap pasangan punya mimpi anaknya akan disekolahkan di sekolah yang terbaik, kira-kira begitu. Tahu kakak saya meninggal, 2 kakak saya perempuan meninggal, 1 suaminya meninggal lebih dulu, yang 1 setelah kakak saya meninggal dia meninggalkan anak-anaknya begitu saja, sehingga ada 8 anak sekaligus menjadi tanggung jawab saya. Di situ saya bilang, Tuhan, ini tidak adil. Saya ini anak bungsu, anak yang paling kecil. Hidup saya baru bernafas. Tuhan bilang, kamu harus pikul lagi beban itu. Nah, jadi padahal sepanjang kakak saya sakit, saya berjuang untuk bisa menjaga agar kakak saya bisa berobat dengan baik. Nah, itu aja sudah beban. Kakak saya yang 1 lagi terakhir, kakak yang lebih tua lagi, ketika sakit dia diam-diam. Padahal dia tahu dia kena kanker. Dia nggak berani bicara sama saya, karena dia tahu kalau dia sampaikan ke saya dia kena cancer, beban itu akan jatuh ke saya. Maka dia diam-diam. Tapi akibatnya, akhirnya dia tidak keluar. Saya suruh periksa, sudah stadium 4. Selesai. Anaknya ikut saya minta maaf sama istri saya karena harusnya anak kami itu bisa sekolah lebih baik. Akhirnya kami turunkan standarnya sekolah yang murah supaya 8 anak lainnya bisa mendapatkan kehidupan. Sama sama Tuhan, ini tidak adil. Aku dari kecil menderita, begitu aku mulai sedikit bisa bernafas, Tuhan kasih aku beban lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya iman, kita tahu bahwa kehidupan kita pasti atas rencana Tuhan. Yang kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak-bapak atau ibu-ibu jadi pendeta, nanti tanya, kenapa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada? Kenapa Tuhan mengizinkan aku ada di sini? Dan mengapa aku jadi pendeta? Kemudian istri atau suami pendeta bisa bertanya, kenapa aku harus menikah dengan pendeta? Karena banyak orang tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan banyak orang karena tidak tahu marah pada Tuhan. Saya marah pada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya mulai mengerti kenapa Tuhan memberi saya cobaan hidup itu dari mulai saya lahir. Karena saya disantet nyaris mati. Ini ada dalam buku saya mana?
Buku satu-satunya ada di meja tadi. Kalau ada boleh diambil di sini. Di dalam buku biografi saya, judulnya Kisah Hidupku, itu cerita dari ibu dan ayah saya tentang bagaimana saya begitu lahir umur 4 bulan itu jadi sasaran santet. Santet itu ditujukan pada ayah saya. Saya maaf Bapak Ibu sampai hari ini nggak percaya. Tapi banyak kenyataan orang memperlihatkan bahwa itu ada. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ditanya hari ini saya nggak percaya. Nah, menurut cerita dari umur 4 bulan, teluh itu harusnya ke ayah saya yang dikirim oleh pimpinannya yang merasa terancam karena ayah saya sedang menanjak karirnya. Disantet menurut cerita ini, dan kakak saya memperkuat cerita itu karena kakak saya masih hidup waktu buku ini dibuat. Ayah dan ibu saya sudah tidak ada, tapi cerita itu saya ingat. Cuma saya konfirmasi ulang ke kakak saya. Jadi dukun yang mau menyelesaikan persoalan ini mau balas, jangan ketinggalan di mobil ya. Kalau saya bawa turun, baik. Nah, pakai tokek itu dimasukkan ke baskom. Dia bilang wajah dari orang yang menyantet itu mengeluh itu muncul, terus kemudian kata orang pintar, bukan yang minum pelangi, kalau orang pintar minum pelangi itu saya. Kata orang pintar itu, ini kalau mau dikembalikan dan orangnya akan meninggal, itu tinggal dicuk tokeknya. Kalau tidak berani, maka bapak ibu harus bawa anak ini keluar dari Jawa. Ayah saya tentu memilih yang kedua. Akhirnya kami naik kapal berangkat ke Ternate. Karena ayah saya sebenarnya walaupun Noya itu Ambon, Flores itu saya dikasih nama karena ada Portugisnya, artinya bunga, bahasa Portugis. Nggak tahu saya laki-laki tapi dikasih nama bunga. Nah, berangkatlah ke sana sampai di ini kan sudah dikabarin ke Ternate bahwa anak ini dalam keadaan intinya sudah tinggal tunggu waktu meninggal. Katanya sudah kurus kering kayak tinggal tulang aja, nggak mau nyusu, nggak mau makan dan seterusnya. Tetapi sampai di Ternate semua orang kaget, anaknya normal. Jadi menurut ibu saya, begitu meninggalkan pelabuhan, saya tiba-tiba minta menyusui. Dikasih makan tuh ratus kali sampai di Ternate, kalau nggak salah 10 atau 15 hari, ternyata saya sudah sehat. Nah, artinya apa? Saya Tuhan dari kecil Tuhan kasih aku, saya menganggapnya dulu bukan ujian, tapi penderitaan. Nah, ketika aku mulai senang, Tuhan kasih lagi penderitaan baru. Tetapi kenapa saya bersyukur hari ini, Bapak Ibu sekalian? Saya baru tahu, oh, sekarang apa yang terjadi di masa lalu itu betul-betul direncanakan Tuhan untuk hari ini. Ketika saya merasa bahwa Tuhan sedang menggembleng saya, pertama menggembleng ketahanan saya, kedua empati saya, ketiga ada tugas yang akan Tuhan berikan nanti di kemudian hari. Karena sekarang ini kalau Bapak Ibu tadi disebutkan ada berbagai.com, ada juga tiket. Tes ya. Baik. Nah, karena waktu saya sempit sekali dikasih tahu. Lalu bagaimana keimanan saya mulai dibangun? Jadi saya ini juga pernah kecewa pada gereja, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tinggal di Papua, itu saya kelas 1 STM. Waktu saya kelas 1 STM, kan mulai ada calling untuk ke gereja sebenarnya. Karena rumah tempat saya dan ayah saya nyewa, kami nyewa satu kamar aja, kami berdua. Ayah saya itu pagi-pagi nggak boleh di sini. Oh, mungkin di sini karena saya harus sama derajatnya dengan pendeta.
persentase. Kalau di sini nggak mungkin. Ini mimbarnya pendeta. Nah, kami satu hari tinggal di satu kamar aja. Ayah saya biasanya itu pergi kalau ada kerjaan, jadi menawarkan jasa untuk benerin musik di kantor-kantor. Ya, aduh sedih kalau lihat ayah saya itu. Saya malu punya ayah seperti itu dulu. Karena berangkat itu sepatu sendal, baju lengan pendek, lusuh, terus nyaplok tasnya ini juga sudah mulai robek-robek, tas kulit imitasi, di dalamnya open tan, solder, timah, terus minyak tanah, bensin, kapas, kuas. Karena dia kerjanya bersih-bersihin mesin tik. Di rumah kami yang tadi itu, yang dulu sebenarnya kami pindah ke satu rumah kontrak lagi, itu penuh dengan bangkai-bangkai mesin tik. Nah, di rumah ini kami cuma berdua aja. Dan ayah saya berangkat atau tidak berangkat, pokoknya siapa pulang lebih dulu dia yang harus masak. Dan saya masak, dia masak kalau itu bergantian. Di belakang rumah kami itu sepelemparan batu ada gereja. Nah, di situ saya mulai tidak percaya pada gereja. Kenapa? Oh, ini batasnya di sini baru tahu saya. Bukan cuma di surga dan neraka ada batas, di podium pun ada batasnya. Mudah-mudahan ini surganya. Anak pindah sini, jangan di situ. Nah, kenapa saya mulai kehilangan kepercayaan pada gereja? Tetangga saya dan beberapa orang kan di gerejanya di situ itu pengurus gereja, pendeta. Apa yang terjadi? Apa yang dikhotbahkan di gereja dengan apa yang terjadi di luar gereja tidak sama. Di gereja, orang-orang gereja ini termasuk pendeta. Ini di sana bukan sini ya. Ini Banyumas kan? Ya, di sana Papua. Bahkan pendeta yang setiap minggu bicara tentang kasih di rumah, terjadi banyak kekerasan kepada istri-istrinya, mabuk, pukul istri, kata-kata kotor. Tiap hari saya bisa melihat apa yang terjadi di sekitar saya berbanding dengan apa yang disampaikan ketika di altar. Saya bilang saya tidak percaya, karena di dalam ruangan gereja bicara tentang kasih, di luar perilakunya berbeda sekali. Jadi saya bilang, untuk apa saya ke gereja kalau kemudian orang-orang di gereja itu sendiri tidak memberikan keteladanan tentang kasih itu sendiri. Jadi susahnya jadi pendeta. Pendeta itu manusia juga, tetapi tergantung pendeta ini sebagai pekerjaan atau pendeta sebagai panggilan, calling. Kalau pekerja yang manusia biasa juga, dia hanya bekerja pada hari Minggu. Itu cita-cita anak saya yang paling kecil. Kamu mau jadi apa? Aku jadi ini, kamu jadi tiba-tiba itu jawab, aku mau jadi pendeta ya. Hebat sekali anakku ini. Aku bilang, keren banget, kamu mau jadi pendeta ya. Hebat. Ibunya nggak pernah nyuruh, saya nggak pernah nyuruh. Ya. Kenapa kamu mau jadi pendeta? Enak ayah, kerjanya cuma hari Minggu. Oh, pemalas sih. Bukan berarti pendeta pemalas. Bukan. Tapi poin saya hari itu adalah saya bilang percaya pada gereja. Kemudian setelah saya dewasa, Bapak Ibu sekalian, saya juga jarang ke gereja. Istri saya itu ketua Kansel. Istri saya itu orang yang taat, orang yang religius. Nah, yang ini tolong sampaikan ke istri saya ya. Yang tadi. Nah, saya di gereja itu ngantuk. Kenapa? Karena ketika ini kebanyakan pendeta, saya harus bilang, saya harus jujur di sini. Banyak pendeta begitu naik ke mimbar, mari kita buka
Yohanes 3 gini. Langsung dia baca-baca. Jadi ketika itu Tuhan Yesus membagikan sekian ribu roti. Saya bilang membosankan. Dari sekolah minggu dulu saya sudah dengar cerita seperti itu. Apa masalahnya? Istri saya kan selalu kalau ke gereja sama saya udah mulai menguap, dia mulai dek gini. Kalau enggak ngasih permen saya. Kalau enggak saya ngomel terus. Saya bilang ini pendeta hanya membaca ini, nggak ada rohnya sama sekali. Hati saya tidak tergetar sama sekali. Apalagi saya ini jurnalis, otaknya ini terlalu kritis, sudah cerita-cerita yang menurut saya nggak masuk akal. Istri saya bilang, imam udah tua. Tapi bukan itu yang kami harapkan sebagai jemaat. Saya tidak mau di jemaat yang lainnya. Saya bilang, apa konteks cerita itu dengan keadaan sekarang? Jadi kalau cuma cerita-cerita seperti itu tidak dikasih perspektif. Kenapa dia membaca ayat itu dan apa konteksnya dengan kehidupan sekarang? Itu cerita yang membosankan. Walaupun itu adalah ayat di dalam Alkitab menurut saya. Jadi saya sering ngantuk, males saya. Jadi kalau istri saya bilang, nanti pendetanya ini, saya bilang, kenapa? Pandai dia menceritakan apa yang terjadi. Atau, maaf lagi nih, ada gereja, saya pernah datang ke satu gereja, itu semua keluarga, gerejanya bagus sekali, pendetanya naik mobil mahal, pakai jam mahal, dasi mahal, jas mahal, istrinya juga begitu, anaknya juga begitu, menantunya juga begitu, cucunya juga begitu. Kemudian bicara mengenai hidup yang sederhana. Jadi kita disuruh miskin, pendetanya aja yang kaya. Dan kemudian muncul berita-berita di Surabaya, di beberapa kota, bagaimana antar pendeta berebut gereja. Dan baru kita sadar yang perebutan bukan soal bagaimana dia bisa berdaya atau bermanfaat untuk umat, tetapi aset dari gereja itu sendiri, uang kolekte itu sendiri. Jadi saya pernah, Bapak Ibu sekalian, jangan kiri ya. Saya satu hari karena sama istri jalan-jalan, kami tiba di satu kota. Saya kan ke gerejanya cuma Natal. Pas Natal di satu kota, saya bilang sama istri, kita ke gereja, cari Google, ketemu satu gereja, saya datang. Singkatnya saya kaget, jemaatnya 20 ribuan, dan katanya itu bukan cuma satu kali berjam, tapi itu bisa 4 kali kebaktian dengan ribuan. Saya nggak kesebutkan namanya, tapi saya kemudian duduk karena udah penuh sekali. Saya tadinya di tenda. Waktu saya datang, mungkin ada orang yang memang nggak. Saya kan merasa terkenal ya. Begitu sampai di itu nggak dikenalin. Oh maaf Pak, penuh. Ya silakan ke tenda. Nggak ada masalah buat saya. Pergi saya ke tenda di luar, dibangun tenda saking penuhnya itu, dikasih layar. Saya lagi duduk, tahu ada orang datang kenal. Pani Noya, iya. Wah nggak boleh di sini mandi. Ayo ke dalam. Nggak apa-apa, udah penuh. Nggak boleh mandi. Ayo. Wah akhirnya diseret kami berdua masuk. Dan karena nggak ada tempat memang, maka saya duduk di kerajaan dari pendeta dan keluarganya itu. Wah mewah sekali Bapak Ibu sekalian. Saya duduknya juga pendeta bilang pagi nanti kesaksiannya. Sama Pak Pendeta, saya pekerjaannya ngomong aja, kasih kesempatan saya untuk mendengar. Jadi biarkan di gereja ini saya mendengar, jangan ngomong lagi. Oke, lupakan itu. Tapi setelah pulang, kalau saya teruskan pasti Bapak Ibu akan tahu gerejanya, karena ada kesaksian saya yang viral di situ. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi belum Pak Adi jangan pulang dulu ya, lihat gereja saya. Naiklah lantai 5 atau 3 saya lupa.
Waktu saya jalan di antara kantornya, nolak-nolakan orang-orang, pagi-pagi ya shalom, shalom. Satu hari saya lihat ada ruangan, dan di ruangan itu orang lagi menghitung tumpukan uang yang banyak sekali. Tumpukan uang lagi disusun. Bayangkan ribuan, kolektornya berapa? Saya membayangkan bahwa ada kemudian orang menganggap gereja itu ya bisnis. Apa yang salah di sini? Ketika kita lihat bagaimana gereja-gereja berkembang tumbuh, ada orang biarkan aja. Kan orang kaya tidak boleh miskin. Kita harus tunjukkan kita orang kaya. Oke, nggak ada masalah. Saya nggak mempermasalahkan kaya dan miskin. Tetapi saya hanya bilang bahwa ketika orang berpikir bahwa gereja ini bukan pelayanan pada Tuhan, gereja adalah entitas bisnis, kita kehilangan. Jemaat kemudian merasa kehilangan orang-orang yang merasa peduli pada dia. Kita dianggap bagian dari upaya untuk mengembangkan bisnis. Jadi satu hari saya dan Pak Irwan Hidayat, ini masih lama jadi mau pulang aja. Saya kalau ngomong itu kalau nggak 3 jam itu belum ngomong saya. Sampai istri saya bilang, berhenti kamu ngomong ya. Dia lupa, justru karena ngomong ini kami punya penghasilan. Satu hari saya dan Pak Irwan diundang di salah satu acara, kami diundang menjadi tanda kutip bintang tamu untuk diajak ngobrol. Nah, ini soal gereja, soal kesaksian juga. Kami duduk di belakang panggung. Tiba-tiba Pak Irwan bilang, Pak Irwan Hidayat itu Sidomujo yang pola angin, dan saya salah satu bintang iklannya bersama Renal Kasali kan. Saya orang pintar Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sekolah anak-anak, jangan sekolah orang itu. Tiap kali mencari pasti jadi orang pintar. Dan anak-anak itu bercanda ya, jangan sampai anak-anak wah asik kamu bahasa sekolah. Nah satu hari kami di belakang ini, terus Pak Irwan bilang, di kita ini sebenarnya disuruh apa sih? Aku kan saya Surabaya nama dia, walaupun dia orang Semarang. Terus kita udah hampir 1 jam kita nggak panggil. Ya kamu juga diundang gitu aja. Terus ngobrol-ngobrol ngalung ngidul, tiba-tiba di aku punya ide nih. Apa? Bagaimana kalau kita bikin gereja? Menarik ini. Jadi gimana idenya? Jadi kita akan bikin gereja yang keren banget, cocok. Terus ya nanti kamu yang jadi pendetanya. Aku. Kenapa aku jadi pendetanya? Lah kamu ini kalau ngomong bohong aja orang percaya. Jadi terus aku nggak menguasai. Aku bilang aku bukan lulusan teologi. Nggak usah nih. Sekarang pokoknya nanti kamu disuplai aja ayat-ayat terjemahannya, kita pakai AI. Udah bikin, udah kamu ngomong aja, gitu loh. Terus apa istimewanya? Ya pertama kamu. Kedua jangan perpuluhan. Gratis? Oh bukan, per 30-an. Kenapa per 30-an? Kamu umurnya berapa? Kita nggak keburu kaya kalau nggak 30-an. Oh ini gereja bisnis, lo pikirmu apa? Oke, terus kenapa orang mau datang padahal per 30-an, bukan per puluhan? Jadi di setiap minggu kita bikin voucher, ada undian. Kita undi siapa yang hari minggu ini dapat Mercy, BMW, sama Pak Irwan. Kalau jamu udah gak laku, nggak usah ngomong kayak gini lagi. Jadi artinya ini kelihatannya bercanda Bapak Ibu sekalian, tapi image banyak orang sekarang, jemaat kita, gereja-gereja yang berkembang tumbuh di mana-mana, lebih ke arah bisnis daripada pelayanan pada Tuhan. Nah, posisi kita di mana? Anda sebagai pendeta, Pak Andi jangan begitu dong, berarti saya harus miskin terus. Oh bukan. Semua kita harus sejahtera. Tetapi mindset kita, apakah kita yang bekerja atau melayani? Nah, karena kita terikat pada calling kita, komitmen kita ketika kita menjadi bagian dari melayani Tuhan, melayani jemaat,
menderitalah kita kalau memang nggak ada calling itu, karena kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh kelihatan senang dikit, kaya dikit, dan seterusnya. Yang nggak usah jadi pendeta, bisnis saja. Tapi ketika kita tahu bahwa ini memang panggilan, ini adalah calling, menurut saya ini bukan menggurui. Dalam panduan saya untuk bicara seperti jangan menggurui, sama yang datang dalam pendeta-pendeta. Pendeta dulu kan pernah jadi murid ya, jadi boleh digurui dikit. Saya hanya bercerita untuk membuka perspektif kita dalam melihat profesi pendeta dan pelayanan pada Tuhan sebenarnya. Kalau dibilang, ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa hubungan saya dengan Tuhan terlalu dekat, terlalu banyak keajaiban, terlalu banyak mujizat yang saya dapatkan dalam hidup saya. Jadi kadang-kadang saya bilang saya nggak butuh gereja, karena iman saya terlalu kuat dan keyakinan saya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menyayangi saya itu kuat sekali. Tapi kakak saya pernah bilang begini, kakak saya perempuan sebelum meninggal. Karena saya kan kecewa pada gereja, jadi saya nggak mau ke gereja. Waktu saya tahu di dalam gereja pendeta maupun pengurus-pengurus gereja waktu itu ya di Papua, seperti yang saya ceritakan tadi, saya bilang saya nggak mau ke gereja. Untuk apa saya datang ke tempat di mana saya tahu orang-orang yang bicara tentang kasih itu tidak menunjukkan di luar gereja. Jadi gereja itu 2 jam itulah dia betul-betul anak Tuhan, dia betul-betul berbicara tentang kebaikan. Selebihnya di luar itu yang lebih banyak lagi. Kalau 2 jam, 22 jam berarti di luar itu dia melakukan hal yang sebaliknya. Nah, saya waktu nggak ke gereja, kakak saya bilang begini, kamu harus ke gereja. Kamu boleh percaya, boleh yakin bahwa kamu itu punya iman yang kuat. Tetapi kamu tahu nggak? Kamu juga manusia. Gereja itu adalah tungku di mana arang-arang saling membakar. Kamu arang kamu taruh, juga kamu membara, lama-lama kamu akan redup sendiri. Jadi datang ke gereja agar imanmu terus berkuat ketika kamu menjadi lemah. Jadi itu nasihat kakak saya selalu saya ingat. Jadi gereja adalah tungku di mana kita membutuhkan gereja. Saya kemarin diminta bicara dan memandu acara di salah satu gereja di Pondok Indah tentang apa tantangan terbesar gereja di tengah teknologi digital yang berkembang. Apakah gereja akan sepi? Semua orang di rumah saja nonton apa yang dia mau, khotbah-khotbah pendeta yang dia suka, nggak harus dari gereja dia. Apakah nanti hanya orang tua yang hanya datang karena merasa di gereja dia bertemu dengan teman-temannya, anak-anak muda yang hilang entah kemana, merasa bahwa gereja itu tidak harus hari Minggu, kapan aja dia bisa menonton video-video di mana khotbah yang dia butuhkan. Dia tidak tergantung harus datang ke gereja dulu dan dia menemukan pendeta yang tidak menarik dan membuat dia ngantuk. Pilihan sekarang lebih banyak. Ini teknologi yang berkembang. Nah, posisi gereja itu di mana saat ini? Itu yang harus kita pertanyakan kembali. Saya nggak bisa jawab di sini. Saya tahu jawabannya dalam diskusi kami, tapi karena waktu. Nah, mujizat itu membuat kadang-kadang saya pribadi menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa tidak membutuhkan gereja. Jangan-jangan ini juga yang dirasakan oleh banyak orang ketika datang ke sebuah gereja dan dia tidak menemukan getaran dalam hatinya. Tidak ada roh di situ, dingin, hambar, pendeta, jadi ritual. Pulang selesai nggak ingat apa yang disampaikan pendeta tadi. Apalagi kalau dia tahu pendetanya kurang benar, yang diingat akan itu apa yang diucapkan menjadi tidak punya kadar yang tinggi. Nah, ada 2 kesaksian sebelum kita diskusi. Kakak saya meninggal, Bapak Ibu sekalian. Satu hari ketika dokter memvonis dia kena kanker stadium 4, kan saya tadi cerita, saya nggak punya uang. Saya harus mengurus dia dalam sakit yang kakak saya yang kedua ini juga sakit.
Jadi saya urus semua hal itu. Nah, saya juga membantu pengobatan. Nah, kemudian kakak saya kena kanker ini divonis dan harus dipotong buah dadanya. Saya bilang, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gak tahu berapa biaya yang aku harus keluarkan. Jadi saya ini jarang berdoa berlutut. Hari itu saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, sebagai manusia aku gak bisa lagi mencari jalan keluar. Tuhan tolong carikan jalan keluar, kira-kira begitu doa saya. Pagi-pagi saya bangun, saya berharap ada keajaiban terjadi. Biasa-biasa saja. Pas saya menuju kantor, teman saya telepon, Ami punya help. Apa? Lu gantiin dong. Nah, kebetulan Pak Renal Kasali sebenarnya jadi pembicara di acara BNI waktu itu. Tolong Pak Renal tiba-tiba nggak bisa datang. Terus saya harus menggantikan. Saya bilang, aku nggak bicara ekonomi, aku nggak ngerti. Enggak, kita udah putuskan Andinoya datang, mau apa aja pokoknya Andinoya. Karena teman saya datang. Dan dia tahu saya ini bukan wartawan yang terima amplop, saya anti amplop, juga anti isinya. Anti amplop isinya. Wartawan amplop ya Bapak Ibu sekalian tahu lah, bisa dibayar, bisa diamplop. Saya nggak bisa sampai detik ini. Nah, dia kasih saya cek untuk jadi pembicara itu. Saya udah nolak, bilang, ini bukan amplop yang sebagaimana. Ini kamu pembicara, kamu terima ini. Daripada yang keren-keren saya terima. Terus dia tetap SMS waktu itu masih SMS. Jangan dibalikin kan. Akhirnya saya bilang, yaudah saya terima. Ini kok kemarin dan saya juga merasa ini bukan karena pekerjaan saya sebagai jurnalis, tapi saya pembicara. Waktu saya buka Bapak Ibu sekalian, ini biayanya sama persis dengan uang yang diminta rumah sakit untuk operasi kakak saya. Ini bisa terlalu banyak kalau saya ceritakan. Yang terakhir aja saya cerita. Pembangunan asrama Panti Asuhan Bunda Serayu. Jadi istri saya, kami begitu datang, istri saya langsung cari mana panti asuhan yang kami perlu bantu. Karena kami punya yayasan Rama-Rama namanya. Saya ini nggak pernah mencuri perpuluhan, itu uang Tuhan. Kita selalu sisihkan. Plus kalau saya dapat rezeki di luar gaji saya juga sisihkan. Jadi istri saya punya beberapa pos untuk bantu orang. Nah, kemudian kami memilih Siloam, memilih Kaliori, Panti Werda, Panti Werda, kemudian Bunda Serayu. Nah, ini kan suster udah lama pengen ngobrol sama saya, karena sudah 2 tahun cari donatur, dapatnya masih 200 juta. Sama Ruskup nggak boleh minta-minta, nggak boleh bikin kupon, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, susternya pusing. Padahal asrama panti asuhan yang lama itu dekat gereja itu kan sudah mulai ya sudah tua lah, tidak layak lagi. Nah, kemudian waktu ketemu aku dan suster dan ini aja kita bikin video. Begitu bikin video, saya bilang saat ini saya berada di bla 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 bla, suster ngapain, terus kemudian saya edit sendiri, saya kasih teks, saya kirim ke ini, minta nomor rekening yang dipakai untuk nyumbang. Nah, waktu nomor itu sudah dikasih, saya ketik sesuai dengan kiriman. Ini kan belum jadi ini videonya. Saya cuma bilang ini sudah betul, tolong dilihat. Rupanya itu dikasih ke panitia. Panitia merasa sudah selesai di-upload atau mungkin beredar di antara teman-teman, bukan di-upload, dibagikan ke teman-teman Katolik di Purwokerto ini. Wah, segera menyebar sampai Jerman, sampai di Jogja, pokoknya rame. Ramenya apa? Orang-orang bilang, Padi lihat itu Padi di grup-grup WA saya. Wah, semua orang, Padi, Bang Andi, Mas Andi, Andinoya, coba lihat itu. Kamu dipakai untuk penipuan. Saya panik, saya nonton Jazz Gunung di Bromo. Saya astaga, ternyata semua bilang itu penipuan. Jangan percaya, Andinoya videonya bukan begitu, lihat aja mulutnya pakai AI gitu. Pokoknya itu sudah ada asramanya. Itu ini ada yang menunjukkan asramanya, asramanya ada gini. Pokoknya intinya semua bilang jangan
apa jangan kirim uang transfer, itu penipuan. Nomor rekeningnya salah, ada satu angka yang salah. Orang ngirim uang nggak bisa, oh penipuan. Singkat kata sampai malam pusing saya karena semua orang bilang jangan bantu. Dan ada duta besar juga di Jerman juga, wah ini benar atau bohong. Bahkan malam sebelum saya tidur, Mutia Hatta, Ibu Mutia Hatta, anaknya Bung Hatta bilang, Pak Andi, kami udah kumpul duit, tapi katanya penipuan ya. Saya bilang, wah Walidah, enggak, itu salah bla bla. Jadi saya coba, susah bikin video baru klarifikasi. Saya klarifikasi sampai jempol saya bengkak ini. Terus saya bilang itu benar-benar bukan. Oke, waktu mau tidur, tiba-tiba saya bilang sama istri saya, jangan-jangan ini rencana Tuhan. Kita nggak tahu kenapa jadi heboh seperti ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 hari kemudian suster bilang, Pak Andi, duit yang masuk banyak nih, 100 juta, 200 juta, 300 juta, hari berikutnya 400 juta, berikutnya 500. Nah, sampai 1 minggu sudah 1,7 miliar. Terus hari ke-7 itulah suster bilang, Pak Andi, ada pengusaha dari Semarang datang mewakili temannya yang pengusaha dari Jakarta. Dia ngecek apakah ini penipuan atau tidak. Terus gimana suster? Saya jelaskan. Dia tanya juga berapa dana yang dibutuhkan, 6,5 miliar. Waktu itu memang saya datang ke suster, turunkan dulu 3 miliar aja ya Tuhan. Pak suster, supaya orang nggak terlalu merasa terlalu besar. Waktu saya ngomong, saya bilang, suster kita butuh berapa? 3 miliar. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan 6,5 miliar. Sudah? Terus. Waktu dia cerita soal itu, akhirnya si pengusaha Semarang lapor ke temannya di Jakarta. Temannya di Jakarta bilang, udah berhentikan itu penggalangan dana 6,5 miliar, saya tutup. Saya bilang, tunggu dulu suster, saya nggak kenal ini pengusaha. Kebetulan saya tanya ke Pak Agwan, ya Pak Agwan kenal ini. Oh itu Pak Andi, gimana? Orang baik itu Pak Andi. Oke, saya tanya Sopen Manandi, Pak Sopen tahu nggak orangnya? Aku kenal, bilang orang baik itu. Oh, orang baik itu kaya itu baru jual sahamnya. Saya langsung googling, wah benar dia lagi baru jual sahamnya. Itu 97 triliun kalau nggak salah. Sudah? Saya bilang, oke, suster kita tutup. Pas ditutup 2,7 miliar yang terkumpul, ditambah dengan 6,5. Jadilah sekarang pakai asuhan yang baru itu. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam hidup saya. Tapi yang berbahaya, kemudian saya merasa terlalu dekat pada Tuhan, sehingga kadang-kadang saya bilang, apakah saya membutuhkan gereja atau tidak? Nah, ini cerita sebenarnya ada tantangan bagi kita yang di gereja. Apakah banyak orang yang kemudian merasa bahwa enggak, hubungan Tuhan sama Tuhan lebih dekat ketimbang diperantarain oleh gereja? Padahal kakak saya bilang, hati-hati, kamu boleh merasa arahmu sekarang lagi membara, tapi nanti satu hari kelak kamu karena keluar dari tungku, itu kamu iman yang mulai lemah, tidak ada yang membakar kembali imanmu. Jadi kekuatan gereja masih saya yakini mampu membakar iman-iman orang-orang yang tidak percaya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan saya di Banyumas atau di seluruh Indonesia, saya tidak pernah bicara soal apakah dia Kristen, non-Kristen, tidak ada cerita seperti itu. Sehingga ketika kami bikin satu PAUD di satu kampung ini kampung preman, kampung kriminal, seluruh muridnya Muslim, ada teman istri saya nyeletuk, kenapa nggak bantu anak-anak Kristen dulu? Karena muridnya semua Muslim. Istri saya pertama dia kaget banget, ada yang ngelitik kita nih. Apa enggak? Karena satu hari ketika saya ikut cancel, pendeta gereja saya kan sering lihat istri saya aja yang ngomong, saya nggak pernah. Pak Andi gimana nih Pak Andi? Saya lihat ibu terus yang datang, Pak Andi kemana? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang hehehe gitu aja kan. Pak Andi, ayo dong Pak Andi. Saya lihat ibu sendirian nih, ayo kapan
Hehehe. Sampai karena capek jawabnya, Aisyah bilang, Pak Pendeta begini, kalau tidak ada domba-domba sesat seperti saya, pendeta tidak ada kerjaan. Mungkin dia udah putus asa, satu hari ada cancel, dia bilang, Pak Andi, saya dapat penglihatan. Tuhan memang minta Pak Andi melayani di luar gereja. Saya kaget, saya bilang, ya pertama saya sebut dulu. Oh gitu Pak Pendeta, iya, berarti saya nggak perlu ke gereja kan? Nggak apa Pak Andi, karena saya sudah melihat apa yang Pak Andi sampaikan di King Andy itu adalah nilai-nilai kekristenan. Dan saya mulai cari-cari ini apa aja. Ternyata banyak sekali cerita-cerita berkaitan dengan bagaimana orang bilang bahwa Yesus hidup dalam diri dia. Gitu. Sampai satu hari saya undang Pak Ciputra. Pak Ciputra bilang, saya dulu tahun 98 hancur semua. Tapi hari itu, tahun itu saya percaya pada Yesus Kristus. Nah, istri saya nonton, pulangnya dibilang, jangan diedit itu ya. Padahal saya bilang ke teman-teman, aku nggak pernah ikut campur asal tidak berkaitan dengan politik, agama, dan seterusnya. Kalian edit tanpa harus lapor aku. Tiba-tiba istri, kita tahu kan kekuasaan istri kan, jangan diedit ya. Saya deg-degan. Jadi saya bilang, coba Ciputra aku mau lihat. Waktu mereka edit, masuk dan dibuang sama teman-teman. Aku diem-diem aja. Begitu kan mau tayang nih, istri saya bilang, gak diedit kan waktu itu? Ya tentu gak diedit, ini kan permintaanmu. Gagah kita setelah deg-degan. Dan sejak itu saya mulai percaya bahwa memang Tuhan tadi setelah dalam perjalanan hidup saya seperti itu, rencana Tuhan hari ini buat saya ya seperti itu. Melalui PKND, di belakang layar PKND, kemudian lahirlah Benibaik.com. Benibaik.com ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian, karena melalui crowdfunding ini saya bisa banyak membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih. Luar biasa. Kamu mau ditanya apa ini? Sudah saya jawab semua, jadi sekian, terima kasih. Kayaknya sudah dijawab semuanya ya. Baik, masih ada waktu Pak Iwan? Masih ada berapa lama? 15 menit saja. Oke, nunjuk dulu ya Pak Andi ya, haus soalnya. Baik, ini kendelannya Pak Andi ya, tidak ada snacknya ya. Tidak apa-apa ya. Baik, pertanyaannya begini, menarik sekali paparannya dari kesaksian hidup, kemudian bagaimana Tuhan bekerja. Sekarang, apa yang membuat Pak Andi tetap bertahan untuk melayani Tuhan, sedangkan Pak Andi sempat kecewa dengan gereja, bahkan mungkin pendeta atau gembala. Titik baliknya apa sehingga bisa bertahan sampai hari ini, bahkan sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Saya tadi bilang bahwa belakangan saya menyadari, oh Tuhan, inilah rencanamu dalam hidupku. Karena saya selalu bertanya, Tuhan, untuk apa aku ada ini sebenarnya? Apa gunanya aku ada di dunia ini? Dulu kan saya marah pada Tuhan, tapi Tuhan menjawab perlahan, ya tugasmu sekarang inilah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbagi, kita memberi, kebahagiaan itu luar biasa. Jadi ketika saya melihat bahwa oh Tuhan, inilah peran saya. Saya waktu umur 60, artinya 7 tahun yang lalu, saya deklarasikan ketika ini saya mau tutup. Saya mau pensiun. Karena itu saya beli tanah di Langgong Sari. Nyong sikit sudah tuh kayu masalah apa-apa kayak. Iya. Tapi nyong sikit kan capek. Orang disuguhin apa-apa. Lalat yang melarang. Harus kenal mau dengan orang berbeda kabel. Enggak, ini bercanda langsung. Enggak, bercanda ini disuruh. Jadi, bahkan saya tinggal di sini. Tunggu dulu. Waktu pensiun saya udah bilang di TKND, saya bilang dalam waktu dekat TKND akan selesai. Saya merasa waktu itu TKND kan sudah 13 tahun. Cukup lah, dan udah genapin 15 tahun. Enggak, genapin umur. Jadi umur 60 saya bilang sama istri saya,
aku istirahat ya, aku mau pensiun, mau menikmati hidupku. Aku ini hidupnya kayaknya untuk orang aja gitu loh. Untuk diriku nggak sempat aku. Saya ini suka melukis, saya suka musik jazz, makanya ada jazz gunung. Ini tahun ketiga saya bikin jazz gunung di sini, Gunung Selamat. Ada Bromo, ada Ijen Selamat, ada Burangga. Nah, saya bilang masih saya izinkan aku istirahat. Aku ingin menikmati. Aku nggak tahu Tuhan kasih kesempatan hidup berapa lama lagi. Bolehkah itu? Dan saya berdoa. Saya bilang Tuhan, bolehkah aku hidup untuk diriku, tidak lagi mikirin orang. Aku mau hidup tenang, jauh dari kamera, jauh dari lampu sorot, jauh dari orang-orang minta foto-foto. Biarkan aku menjadi manusia biasa di desa, tidak dikenal, dan menikmati sisa hidupku. Tuhan bilang enggak. Saat saya umumkan saya mau tutup, banyak orang marah karena di balik Kick Andy Foundation itu saya punya program bagi-bagi kaki palsu gratis. Saya ketua Komite Mata Nasional, operasi katarak gratis, operasi bibir sumbing. Kemudian saya dulu bagi-bagi buku, sekarang anak-anak kurang baca ya. Kemudian saya komisaris Bali United sampai hari ini bagi-bagi bola. Sebelum ada Bali United, saya juga bagi-bagi bola ke anak miskin di seluruh Indonesia. Kemudian anak-anak miskin kita panggil ke Jakarta, pelatihnya datang dari Manchester United karena kami kerjasama. Kemudian dengan PSG juga. Dan kita bikin kayak outbound di mana anak-anak ini kita bilang kamu Muslim, kamu Buddha, kita sengaja bikin anak-anak miskin dari kalangan agama yang berbeda, suku yang berbeda. Kita bawa juga ke Sukabumi, kita gembleng. Kamu berbeda, tapi kamu Indonesia. Jadi kita bangkitkan nasionalisme dia. Nah kemudian saya menganggap bahwa itu adalah jembatan kebaikan, mempertemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan orang-orang yang punya hati untuk berbagi. Nah kalau kita ini ditutup, selesailah semua nih, jembatan saya bakar, istilah teman-teman. Jadi bukan soal Andi yang mau istirahat, tapi bagaimana nasib orang-orang yang selama ini mengandalkan bantuan dari yayasan atau dari Kick Foundation. Nah kalau istri saya lain lagi perspektifnya, emang kita udah punya uang cukup, kamu nanti nggak ada gajinya, kita gimana? Orang-orang yang kita bantu gimana nih? Saya bilang gini loh, kalau kita punya kemampuan membantu, terus kita nggak mau bantu, nggak bisa tidur kita. Tapi kalau kita nggak punya duit lagi, kita bilang minta maaf karena saya nggak mampu bantu, kita nggak akan merasa bersalah kalau memang kita nggak bohong. Tapi kalau kita bisa dan kita nggak mau, kita nggak bisa tidur itu. Tapi pada momen itu saya bertemu bukan kebetulan. Tuhan mempertemukan saya dengan satu teman ahli IT. Dia bilang gini, jangan pensiun, kita bikin pakai digital platform. Lahirlah Bonibai.com. Bonibai.com ini bisa diakses. Bapak Ibu, kalau ada anak yang tumor, anak yang jantung bocor, anak yang nggak punya dubur, atau apapun penyakitnya, antara hidup dan mati, informasikan ke Bonibai atau ke saya. Kami pasti bantu. Kadang-kadang BPJS kesehatan terbatas, akomodasi, transportasi. Saya tuh kirim banyak anak-anak dari Brebes ini ke Jakarta untuk operasi-operasi besar. Kasih. Dan sebenarnya bukan itu. Kami tanam sudah puluhan ribu pohon. Di sini di Banyumas saja di daerah saya, maaf ya untuk sementara Cilongok dulu yang saya pikirkan. Kami udah tanam 18.000 bibit durian. Satu rumah saya kasih gratis satu. Nanti hasilnya semua jadi milik orang yang punya halaman. Tapi itu dicari uangnya oleh Bonibai. Saya ajak BRI, Pertamina, terus kemudian BNI. Kemarin datang IDS, Bursa Efek Indonesia orang dari China Construction Bank itu juga baru. Pokoknya tugas saya cari dana dan seterusnya. Dan kalau mau tahu lebih banyak lagi ada. Nah, waktu saya putuskan 7 tahun, 8 tahun yang lalu untuk tinggal di Purwokerto, itu saya nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya pikir Tuhan sudah izinkan saya pensiun untuk istirahat. Ternyata di sini kan kita tahu banyak sekali, termasuk revitalisasi Banyumas Kota Lama. Itu saya dapat 15 miliar dari Pak Basuki, Menteri PUPR. Saya datang, saya bilang bagi duit, karena dia juga sekolah di Jayapura dulu. Jadi secara emosional kami dekat karena Papua. Jadi saya bisa minta duit sama dia. Nah, saya juga sebenarnya nyaris berhasil untuk melanjutkan
masjid 1000 bulan di bawah ini, karena saya udah dapat sebenarnya 60 miliar dari Pak Basuki. Dia bilang udah pasti aku kasih sisa anggaran. Tahu-tahu dia ditunjuk jadi kepala IKN otoritas. Uangnya habis ke sana, dia pusing di sana. Telantar. Pak Dodi Menteri PUPR yang baru juga datang sudah ukur-ukur lagi. Dulu diukur-ukur sudah. Jadi mau dibantu 60 miliar, saya udah dapat. Itu pasti dapat. Tapi Tuhan mungkin loh. Makanya saya bicara sama panitia-panitianya ini, kiai-kiainya bilang salah nama, harusnya 1 bulan, jangan 1000 bulan. Makanya gak jadi-jadi masjidnya. Kebanyakan, namanya salah. Nah, saya itu di dekat rumah saya ada pesantren, namanya Nurul Huda. Nurul Huda ini saya dekat sekali sama kiai-kiainya, dan saya banyak berinteraksi untuk membantu pengembangan anak-anak santrinya. Jadi kalau tahu nyambungan, nah itu Nurul Huda, N-Hamad. Ada N-Hamad, itu saya dapat bantuan dari Telkomsel sama BI. Terus kami sekarang bikin bengkel sepeda motor untuk pelatihan anak-anak santri-santri, karena mereka itu dari keluarga yang relatif miskin, sehingga kalau tamat belum tentu dapat pekerjaan. Kalau kan mereka datang banyak yang sekedar mondok untuk bisa makan, bisa belajar agama gratis. Nah, artinya dia selalu semua menjadi ustadz-ustadznya atau guru agama. Saya bilang, Gus, di sana karena NU, saya bilang, Gus, kita ajarin langsung life skill. Jadi saya masuk ke sana, kalau saya di pesantren itu Bapak Ibu sekalian, saya dipanggil Gus Andi, harus tahu itu. Gus Andi. Kan kalau di kalangan teman-teman NU, saya Krisnu di Muhammadiyah, bukan di sini aja, di luar. Saya kemarin dapat 10 buku pertama, ada judulnya Kristen Muhammadiyah. Saya diminta orang pertama juga yang dapat buku itu. Jadi kalau kita bicara siar agama, kebaikan itu harusnya lebih pada sisi kemanusiaan. Kita tidak lagi mengkotak-kotakkan agamamu apa, sukumu apa. Nah, kalau kita mindset udah berpikir pokoknya saya bantu orang Kristen aja, nah, kita udah mulai racun itu bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang mau sekarat gitu, agamamu apa dan seterusnya, itu merusak jiwa kita sendiri. Jadi kita lihat sisi kemanusiaan orang. Jadi kenapa saya masih mau melayani terus? Karena pertama saya tahu memang tugas saya belum selesai. Saya nggak tahu kapan Tuhan izinkan saya istirahat. Kedua, apa yang saya lakukan membuat saya dan istri bahagia. Jadi kebahagiaan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dikasih kesempatan untuk berbagi. Berbagi tidak harus uang. Yang pintar main gitar, nyanyi, ajarin anak-anak menyanyi, mendongeng, bisa main belajar komputer, bisa juga bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi kalau itu kita sudah berbagi, udah pasti kita bahagia. Dan itu sebenarnya perintah di dalam Alkitab. Begitu. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih. Jadi ada 7 jam. Sampai WhatsApp Andi mohon nanti 7 jam. Karena semua yang hadir sini nggak mau pulang sebelum maghrib. Apakah Bapak Ibu mau? Pak Andi yang nggak mau. Baik Pak Andi. Pertanyaan terakhir nih, karena saya sudah dilirik-lirik terus nih sama Pak Iwan. Jadi tantangan terberat apa yang Bapak hadapi ketika Bapak melayani di dunia marketplace, kemudian juga pasti ada undangan-undangan di berbagai gereja dan organisasi. Yang paling berat yang harus dilakukan terus, actually I need you so much. Tantangan sebenarnya lebih kepada keinginan pribadi. Saya manusia, istri saya juga manusia. Karena kita bilang iya ya, untuk diri kita sendiri apa? Saya pernah baca satu artikel di mana ada orang yang ngurusin kebun orang, membantu kebun orang. Ketika semua sudah sejahtera, dia pulang ke kebunnya nggak terurus. Jadi apakah hidup kami ini, walaupun istri saya selalu bilang tenang aja, burung di udara aja dipelihara Tuhan, apalagi anak-anaknya. Itu pegangan saya aja. Kadang-kadang saya bilang, apakah kami ini nanti di masa tua, apakah ada yang mengurus, apakah kami punya cukup uang untuk hidup? Tapi ketika itu menjadi, maka saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Aku percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena kalau kita pakai akal manusia, ada ketakutan
kelas 3. Begini Bapak Ibu sekalian, ketika saya membangun sekolah PAUD itu, istri saya bilang, cari duit lagi karena muridnya makin banyak. Ini sekolah 100% muridnya muslim di daerah preman, di dalam kampung yang orang takut masuk. Kami berdua masuk ke situ. Oke, panjang ceritanya. Tapi poinnya adalah ketika istri saya bilang, cari duit lagi, ini kayaknya udah nampung sekolah kita ini, karena udah daftar banyak sekali. Saya bilang, pakai uangmu. Oh, nggak boleh ganggu uang rumah tangga, kamu cari. Makanya saya ini punya cita-cita untuk mendirikan Komnas laki-laki, tapi nggak ada satupun berani jadi ketua, apalagi anggota gitu. Semua takut sama istri. Komnas perempuan udah ada, emangnya nggak ada laki-laki suami-suami teraniaya? Banyak, dieksploitasi oleh istri, banyak. Jadi ketika saya disuruh cari uang, saya bilang, ini Komnas laki-laki harus terbentuk ini. Kita dieksploitasi oleh istri, kita disuruh kerja keras. Nah, apa yang terjadi? Ketika istri saya baru ngomong begitu, nggak sampai seminggu, datang orang dari Perpustakaan Nasional, Pak Andi, berdasarkan penilaian kami, bla bla bla, di antara tokoh-tokoh gini, kami meminta Pak Andi untuk jadi duta baca Indonesia. Wow. Saya bilang nggak usah, saya tiap hari bagi-bagi buku, cari orang lain supaya gerakannya makin besar. Maaf Pak Andi, kami mohon Pak Andi. Yang saya tidak tahu, duta baca itu ada honornya dibayar setahun di depan. Sudah cair? Inilah keajaiban yang saya mau ceritakan. Begitu saya lihat angkanya, saya tanya istriku, kamu perlu berapa untuk bangun? Dia minta 2 lantai. Berapa bangunnya? Segini. Tuhan udah kasih. Haleluya. Tantangan ini Bapak Ibu sekalian. Mobil saya masih kredit, belum lunas. Saya bilang sama istri, ini kalau dipakai untuk nutup utang kita selesai. Tapi dia selalu bilang, ini bukan uang kita. Kita ini hanya saluran berkat. Jadi kalau itu bukan milik kita, kita nggak bisa tahan. Jadi lewatlah uang yang harusnya bisa melunasi mobil saya itu untuk membangun. Nah, tantangannya adalah godaan. Ini uang kita. Ini bukan uang orang yang dititipkan ke kita untuk diserahkan untuk kegiatan sosial, bukan. Ini jerih payah saya dapat uang, tapi kita semua, kami berdua tahu uang ini bukan untuk kita. Jadi kredit jalan terus, uang lewat, begitu aja. Dan sering terjadi. Jadi tantangannya itu, tapi kami percaya Tuhan janji bahwa Dia tidak akan menelantarkan. Bapak lihat wajah-wajah para pendeta dari ujung sana sampai ujung sini. Apakah sudah sama, masih menderita atau tidak? Nambah stres. Baik, kalau begitu kata-kata hari ini untuk para pendeta yang sedang stres sebagai closing. Saya dimusuhin pendeta. Tidak bercanda ya, maaf bapak-bapak sekalian. Tentu tidak ada niat untuk merendahkan, melecehkan gitu. Kalau saya ngomong hari, keinginan saya agar kita punya kesadaran lebih lagi bahwa pelayanan kita ini penuh dengan tantangan. Kita mau mundur, berhenti, atau kita terus jalan, ya, di jalan Tuhan. Jadi saya selalu ingatkan bahwa hidup kita ini cuma satu kali. Karena itu hidup kita itu harus berarti. Nah, kalau slogannya lebih baik, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Dengan berakhir acara kita siang hari ini. Pani jangan kemana-mana, karena dari Bambang Kabupaten Banyumas akan memberikan kenang-kenangan untuk Bapak. Kepada hambanya, Ibu Pendeta Maria Puspita Sari, dipersilakan. Silakan Pak Andi ke depan. Ini provokator yang memaksa saya hadir di sini. Tapi terima kasih, itu cara Tuhan memang ya.
Boleh. Kalau uang saya tidak terima. Saya sudah janji untuk gereja dan untuk sekolah saya kembalikan untuk gereja. Terima kasih. Kali ini saya terima dengan suka. Ya, terima kasih kita bersama dulu dengan Pak Adi. Silakan, Ibu Maria. Dan setelah ini Pak Adi akan berfoto bersama kita semuanya. Baik, Bapak Ibu bangkit berdiri, Bapak Andi juga bisa berdiri bersama dengan seluruh peserta. Ya, kita berfoto, boleh. Kita akan foto bersama. Panitia bisa merapat untuk berfoto bersama. Bapak Ibu mungkin agak mendekat saja supaya semuanya terlihat. Dan mumpung kita ya bersama Pak Andi, kita foto bersama. Fotografer sudah siap? Satu persatu kali ya, supaya bisa diambil gambarnya dengan baik dan benar. Boleh bergeser lagi ke kiri? Iya. Izin Pak Andi ke kiri. Baik. Siapa dulu nih? Oke, panitia dulu ya. Mau pakai handphone. Bilang Mas, 1, 2, 3. Oh, itu video. Oke. Yuk, apa-apa yuk. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, sebentar kami kiri 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan kembali dan kami kembalikan kepada sesi acara untuk ada pengumuman yang lainnya. Silakan. Baik, silakan kepada seksi acara. Bapak Ibu dimohon jangan pulang terlebih dahulu karena kita belum menutup dengan doa ya. Ada sesuatu yang akan dibagikan? Ada setelah doa. Ada. Bagaimana? Seksi acara? Setelah doa. Oke. Gimana Dek? Doa dulu apa? Oh iya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang semuanya bagi berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara kita siang hari ini. Tapi jangan pulang dulu karena ada door prize yang akan Bapak Ibu bawa pulang. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur dan kita akan berdoa dan kita tutup acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah memberikan kami kesetiaan untuk mengikuti acara ini, dan kami bersyukur karena Engkau yang memberikan kami berkat lewat para pembicara yang ada, lewat Ibu Dewi, Dr. Odi, dan juga Bapak Andi. Kami bersyukur dan biarlah kami semakin memiliki semangat dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Pemberian Tuhan sertai kami. Berkatilah mereka yang sudah memberikan kekuatan, anugerah lewat apa yang mereka sampaikan pada hari ini. Dan biarlah kami juga boleh semakin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kami. Kami tidak pulang, berkati kami Bapa. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Terima kasih Bapak Andi Androya. Saya Dewan Diasari pamit undur diri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Androya dan kepada Ibu Sandra Diasari yang telah membawakan acara siang hari ini. Baik Bapak Saudara, untuk menutup acara kita pada hari ini
Modal prize Ibu? Karena mau langsung dapat. Oke. Untuk pertanyaan pertama hadiah boleh diserahkan oleh Pak Benny. Silakan. Untuk tim dokumentasi boleh sambil berfoto. Untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, nanti langsung pede saja maju ke depan karena kita tidak pernah tahu semudah apa ya kita akan mendapatkan berkah. Baik, terima kasih sahabat. Pertanyaan selanjutnya. Hari ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab fisik? Bisa maju ke depan sambil membawa Alkitab fisik. Apakah ada yang hari ini masih membawa Alkitab secara fisik? Bukan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Fisik di handphone. Apakah ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 2,5, 3. Wah, ternyata tidak ada hari ini. Sayang sekali. Padahal hadiahnya sudah tersedia kunci mobil saja. Kuncinya saja tapi. Baik. Kalau begitu yang selanjutnya. Oh, mana? Waduh, kuncinya. Oke. Tepuk tangan meriah. Keren sekali Ade. Wow. Hari ini dibawa Alkitab buat apa? Diterima Mimi. Keren sekali. Oke. Untuk hadiah untuk adik kecil yang manis namanya siapa adik? Nah, nanti bisa diserahkan oleh Bapak Pendeta Daniel. Bisa tolong menyerahkan hadiah untuk adik kecil kita. Wow, ternyata masih ada yang membawa Alkitab secara fisik. Berarti untuk ibadah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara tetap membawa Alkitab. Oke, berfoto dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Kemudian kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada di tempat ini yang di dalam dompetnya terdapat foto anggota keluarga. Bisa maju ke depan. Ya, dicek dompetnya apakah ada. Bisa ditunjukkan dulu ke saya ya. Boleh foto istri, suami, anak, atau sekeluarga juga boleh. Oke Pak, coba lihat dulu Pak. Wow, lengkap sekali ini ya Bapak Ibu. Oke, ada siapa aja di sini Pak? Ini istri saya. Bintang pertama, yang kedua dari ini cucu. Luar biasa. Oke. Saya ibu bawa foto siapa Ibu? Suami. Tetangga ya? Oh, tetangga nggak boleh ya? Oke. Ibu foto siapa itu Bu? Anak dan orang tua. Wah, luar biasa. Oke, panitia boleh menyerahkan 3 door prize-nya. Ini diserahkan oleh siapa ini Kak? Oke, kepada Pak Jeffrey. Bisa bantu untuk menyerahkan door prize kepada 3 orang yang mempunyai foto di dalam dompetnya. Silahkan. Berikan juga senyum terbaik untuk didokumentasikan. Ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir berfoto dahulu. Baik, terima kasih. Selamat kembali ke tempat duduk. Masih ada berapa kakak panitia? Masih ada 4. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya,
yang membawa anak laki-lakinya, maka sebutkan nama anaknya. Boleh maju ke depan, langsung maju ke depan. Silakan. Yang sudah satu orang saja ya. Yang sudah di belakang jangan lagi. Oh ya, sudah Bapak Ibu ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Bapak. Saya beri Antoni Samuel. Oke. Jadi siapakah nama anak dari pembicara pertama kita tadi? Pak Seno.